Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Surya Prastya Adiatma dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0522256638. Di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan praktikum tugas ketiga pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu membuat aplikasi daftar cryptocurrency menggunakan Ionic Vue yang mengambil data real-time dari API CoinLore dan menjalankannya di emulator Android Studio. Sebelumnya saya tadi sudah menginstal Android Studio yang dibutuhkan untuk menjalankan emulator Android. Setelah instalasinya selesai, saya tadi juga membuat virtual device menggunakan Pixel 6 dengan Android API 33 sebagai emulator pengujian. Untuk langkah pertama, di sini saya membuat proyek Ionic baru bernama Crypto App dengan template blank dan framework Vue. Untuk perintahnya bisa langsung dilihat sesuai dengan apa yang saya ketik di layar. Jika sudah, langsung di enter dan tunggu saja sampai prosesnya selesai. Jika proyeknya sudah selesai dibuat, di praktikum kali ini ada tambahan folder baru dibanding proyek minggu lalu, yaitu folder Android. Ini adalah proyek Android natif yang digenerate oleh kapasitor dan akan dibuka di Android Studio nanti. Sekarang lanjut ke bagian yang terpenting, yaitu bagian homepage.vue yang berisi logika-logika kodenya. Untuk di bagian template, saya menggunakan ion item untuk setiap baris cryptocurrency-nya. Layout setiap item mengikuti tampilan di soal. Sebelah kiri menampilkan rank dan simbol dalam ukuran besar, sebelah kanan menampilkan label USD dan harga. Serta ada juga tombol refresh yang memanggil ulang fungsi ambil data. Jadi pengguna bisa memperbarui harga tanpa perlu reload aplikasi hanya dengan memencet tombol refresh. Beralih ke bagian script di sini. Fungsi ambil data mengambil data dari API CoinLore menggunakan fetch. Bisa dilihat saya mencantumkan link API-nya. API ini nanti akan mengembalikan array data yang berisi semua cryptocurrency beserta atributnya seperti rank, name, simbol, dan price USD. Saya langsung assign ke seluruh array ke crypto data tanpa membatasi jumlahnya. Format harga juga menggunakan perintah toLocal string agar angka desimal ditampilkan dengan rapi. Misalnya Bitcoin tampil sebagai 27,604.54 bukan langsung straight 27604.54. Jadi ada pemisahnya sehingga bisa dilihat dengan lebih jelas. Berikutnya untuk pengetesan, yang pertama saya jalankan di browser terlebih dahulu untuk memastikan data API-nya berhasil ditampilkan dengan perintah Ionic Serve. Nah, bisa dilihat daftar cryptocurrency-nya muncul dengan layout yang sesuai dengan soal. Ada rank, nama, simbol, beserta harga USD-nya yang tampil secara real time. Jika saya klik refresh, maka data diambil ulang dari API dan tampilan akan diperbarui. Setelah dipastikan berjalan di browser, saya build proyeknya dengan perintah Ionic build, lalu saya sinkronkan ke Android menggunakan kapasitor dengan perintah npx cap sync Android. Bisa dilihat sesuai dengan apa yang saya ketik di layar. Jika sudah, selanjutnya perintah cap
open Android membuka proyek ini langsung di Android Studio. Nah, di Android Studio jika sudah terbuka untuk pertama kalinya harus menunggu Gradle Sync selesai terlebih dahulu sekitar 5-10 menit. Jika Gradle Sync-nya sudah selesai, bisa langsung saja diklik run di Android Studio-nya. Nah, bisa dilihat aplikasinya muncul di emulator Android. Tampilannya sama persis dengan di browser tadi, tapi sekarang berjalan sebagai aplikasi Android native. Dari praktikum kali ini ada dua hal utama yang bisa saya pelajari. Pertama tentang kapasitor, ini adalah teknologi yang memungkinkan kode web Ionic berjalan sebagai aplikasi Android tanpa perlu menulis ulang kodenya dalam Java. Kedua tentang perbedaan pengembangan mobile dibanding web biasa. Ada tahap build dan sinkronisasi tambahan yang tidak ada saat develop di browser. Demikian laporan praktikum saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi. Terima kasih.